Meskipun daunnya memiliki manfaat dalam pengobatan herbal, pohon bidara sering menggugurkan daun-daunnya. Hal ini bisa menyebabkan halaman rumah menjadi kotor dan memerlukan perawatan ekstra untuk membersihkannya. Halaman yang kotor menyebabkan malaikat pembawa rezeki enggan masuk ke rumah. Hal ini yang menyebabkan rezeki penghuni rumah menjadi seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu. 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 Sahabat Dua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol merahnya ya teman-teman ya. Aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua, di like, diberikan tanggapan video ini, dan selanjutnya kalian share kepada teman-teman, saudara, dan keluarga kalian. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pohon bidara. Yang tepatnya itu adalah bidara Arab. Bidara Arab itu teman-teman ya, sering digunakan oleh para ahli ruqyah untuk meruqyah orang yang kena gangguan jin jahat atau makhluk halus yang jahat. Tapi teman-teman semuanya, walaupun pohon bidara itu banyak manfaatnya dari sisi kesehatan dan sisi spiritual, namun pohon bidara itu tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Nah, penasaran kan? Banyak manfaatnya, tapi kok nggak boleh ditanam di sekitaran rumah. Pohon yang banyak manfaatnya tidak harus ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Walaupun dari sisi Islam untuk pohon bidara itu disebutkan di dalam Al-Quran. Namun teman-teman ya, yang perlu diketahui, pohon bidara yang ada di Al-Quran itu adalah pohon bidara yang tanpa duri. Kali ini saya akan bersharing tentang kenapa sih alasan pohon bidara itu tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Pohon bidara atau yang memiliki nama Latin Ziziphus mauritiana dikenal memiliki manfaat terutama dalam dunia pengobatan dan spiritual. Namun, meskipun pohon ini memiliki berbagai macam keunggulan, ada beberapa alasan mengapa pohon ini tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Menarik ya teman-teman ya. Inilah alasan yang pertama adalah akar yang kuat dan invasif. Teman-teman semuanya, pohon bidara itu memiliki sistem perakaran yang kuat dan menyebar luas. Jika ditanam terlalu dekat dengan bangunan atau infrastruktur seperti jalan atau jalan setapak dan pipa bawah tanah, akarnya dapat merusak fondasi rumah atau mengganggu sistem drainase. Karena akar tanaman bidara dapat menyebabkan saluran air jadi mampet, bahkan dinding rumah menjadi retak. Hal ini dapat menyebabkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Resiko lainnya adalah membuat rumah menjadi roboh. Alasan yang kedua adalah pohon bidara daya tumbuh yang cepat dan sulit dikendalikan. Seperti yang kita ketahui, bidara termasuk tanaman yang tumbuh dengan cepat dan dapat menyebar tanpa kendali. Jika tidak dirawat dengan baik ya teman-teman ya, pohon ini bisa menjadi terlalu besar dan menutupi area sekitar rumah, menyebabkan lingkungan terasa lebih gelap dan lembab, sehingga rumah akan tidak nyaman dihuni.
Tanaman bidara dapat tumbuh tinggi hingga 15 meter. Keberadaan tanaman yang tinggi besar akan membahayakan penghuni rumah. Pohon dapat tumbang mengenai rumah bila tertiup angin kencang, apalagi saat ini musim hujan ya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa tanaman bidara tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Selanjutnya alasan yang ketiga adalah pohon bidara memiliki duri yang tajam dan sangat berbahaya. Salah satu ciri khas pohon bidara adalah duri-durinya itu tajam ya teman-teman ya. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi anak-anak yang bermain di sekitaran rumah atau bagi anggota keluarga yang tidak sengaja bersentuhan dengan cabang pohon bidara ini. Selain itu, duri pohon bidara juga dapat melukai hewan peliharaan yang kalian miliki. Tanaman berduri tajam termasuk tanaman yang memancarkan energi negatif. Selain memiliki energi negatif, tanaman ini akan sangat membahayakan bagi anak-anak kalian. Untuk itu, jauhkan tanaman bidara dari sekitaran rumah kalian. Menurut Islam, tanaman atau benda-benda yang membahayakan sebaiknya dijauhkan dari sekitar rumah. Alasan yang keempat adalah menarik hama dan serangga. Pohon bidara dapat menarik berbagai jenis serangga seperti kutu daun dan ulat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Selain itu, buahnya yang manis juga bisa menarik kelelawar atau burung tertentu yang dapat meninggalkan kotoran di sekitaran rumah kalian dan berpotensi menyebabkan penyakit, rumah kumuh, kotor, dan berbau. Apabila lingkungan kalian sudah kotor, berbau, itu akan menyebabkan rezeki menjadi seret karena malaikat pembagi rezeki enggan masuk ke rumah kalian. Alasan yang kelima adalah daun yang mudah rontok dan mengotori halaman. Meskipun daunnya memiliki manfaat dalam pengobatan herbal, pohon bidara sering menggugurkan daun-daunnya. Hal ini bisa menyebabkan halaman rumah menjadi kotor dan memerlukan perawatan ekstra untuk membersihkannya. Halaman yang kotor menyebabkan malaikat pembawa rezeki enggan masuk ke rumah. Hal ini yang menyebabkan rezeki penghuni rumah menjadi seret. Alasan yang keenam adalah kepercayaan tertentu. Di beberapa budaya, pohon bidara dikaitkan dengan hal-hal mistis atau supranatural. Beberapa orang percaya bahwa menanam pohon ini di sekitaran rumah bisa membawa energi tertentu, baik positif maupun negatif. Bahkan tidak sedikit yang mempercayai bahwa tanaman bidara jika ditanam di depan rumah dapat mengusir pengaruh jin jahat, sihir, dan santet itu dari sisi positifnya. Keyakinan ini tentu tergantung pada sudut pandang masing-masing individual dan kepercayaan masing-masing agama. Dapat kita simpulkan bahwa meskipun pohon bidara memiliki banyak manfaat, baik secara medis maupun spiritual, ada beberapa alasan mengapa menanam bidara di sekitaran rumah mungkin bukan keputusan yang terbaik. Akar yang invasif, duri yang tajam, serta daya tarik terhadap hama dan serangga adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menanam pohon ini di halaman rumah kalian. Jika kalian ingin memanfaatkan pohon bidara, sebaiknya ditanam di tempat yang cukup jauh dari bangunan utama dan dilakukan perawatan secara rutin agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena apa? Duri yang tajam itu akan membahayakan penghuni rumah, terutama anak-anak kalian, hewan peliharaan kalian. Oke teman-teman semuanya, demikianlah alasan mengapa pohon bidara itu tidak baik ditanam di depan rumah. Meskipun banyak manfaatnya, bukan berarti tanaman bidara harus ditanam di depan rumah. Manfaatnya bisa kita ambil, tapi kita sebagai manusia diberi akal, kita tanam di lokasi yang aman, jauh dari rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya.
telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, saya sebagai manusia biasa mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.